Halo guys, semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Siapkan kopi sambil dengerin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film kungfu yang cukup meledak di pasaran. Warisan dari legenda Cina yang bernama Huo Yuan Jian, yaitu seni bela diri wushu yang berkembang pesat di seluruh dunia dan telah dipelajari oleh jutaan orang. Film ini berjudul Fearless, rilis tahun 2006, yang diperankan oleh Jet Li, yang merupakan seniman bela diri. Bagi kalian yang penasaran alur film ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Kisah ini dimulai ketika anak bernama Huo Yuan Jia diam-diam melihat ayahnya yang sedang berlatih bela diri wushu. Ayahnya bernama Huo Engdi. Sebelumnya, Huo Jia sangat ingin berlatih bela diri tersebut, namun ayahnya melarangnya karena Yuan Jia memiliki tubuh yang lemah dan memiliki penyakit asma. Walaupun begitu, Yuan Jia selalu berlatih diam-diam dengan ditemani oleh sahabatnya yang lebih menyukai belajar bernama Nong Jingsun. Pada suatu hari, Yuan Jia mengajak Jingsun ke rumahnya melihat koleksi piagam pertarungan yang dimiliki oleh ayahnya. Walaupun memiliki banyak kemenangan, ayahnya belum dijuluki orang terhebat di Tianji. Keesokan harinya, Huo Engdi mengikuti sebuah pertarungan untuk menentukan siapa orang terkuat di Tianjin. Namun, saat pertarungan berlangsung, Huo Engdi sengaja menghentikan pukulan yang membuatnya kalah karena keluar arena. Melihat hal itu, Yuan Jia menjadi kecewa atas kekalahan ayahnya. Di tengah kecewaannya, datang seorang anak bernama Zhao, lalu mengecek bela diri wushu yang dimiliki oleh keluarga Huo. Tidak terima akan hal itu, Yuan Jia kemudian menantangnya. Namun, dengan beberapa serangan, Yuan Jia langsung dikalahkan. Setelah kekalahan itu, Yuan Jia bersumpah bahwa dirinya tidak akan mengalami kekalahan lagi dan meminta Jingsun untuk menyalin jurus punyaan ayahnya. Setelah mengetahui bahwa Yuan Jia berkelahi, ayahnya langsung memarahinya. Di sisi lain, ibunya memberi pemahaman bahwa wushu bukan tentang kemenangan, apalagi balas dendam, melainkan pengendalian diri dengan tujuan membantu sesama. Namun, Yuan Jia tidak pernah berusaha untuk memahami hal itu. Dengan menggunakan salinan buku milik ayahnya, Yuan Jia lebih giat berlatih, hingga pada suatu ketika dia menantang Zhao kembali. Namun kali ini Yuan Jia berhasil mengalahkannya. Seiring berjalannya waktu, Yuan Jia tumbuh menjadi dewasa dan mempunyai seorang putri. Dirinya juga telah menjadi penerus perguruan setelah meninggalnya sang ayah. Namun, dirinya masih belum bisa memahami arti ajaran wushu yang diajarkan oleh ayah dan ibunya, dan tetap berambisi menjadi yang terkuat. Pada suatu ketika, datang surat tantangan memperebutkan gelar orang terkuat di Tianjin. Dengan angkuh, Yuan Jia menyambut tantangan itu. Ternyata penantangnya adalah Zhao yang selalu menjadi saingan ketika masih kecil. Kemudian mereka akhirnya bertarung dengan melawan Zhao yang cukup berarti, karena dirinya telah mengasah kemampuannya dengan cara berkelana menantang para ahli di setiap kota. Walaupun pada akhirnya Yuan Jia tetap mengalahkannya. Selain itu, Yuan Jia merayakan kemenangannya dengan makan dan minum di restoran sahabat kecilnya, yaitu Jingsun. Hari demi hari telah ia lewati dengan bertarung dan meremehkan lawannya, sampai suatu ketika tidak ada yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, kesombongannya semakin menjadi-jadi. Bahkan setiap malam dirinya selalu berpesta dan menerima orang yang ingin menjadi muridnya. Sampai lupa keluarganya yang setiap malam menunggu kepulangannya. Di sisi lain, Jingsun selalu menasihatinya, karena menurutnya setiap murid yang diterimanya tidak mempunyai potensi dan hanya memanfaatkan makan dan minum dengan gratis. Keadaan itu terus berlanjut, pada akhirnya membuat keuangan Yuan Jia menjadi sulit. Namun pada suatu ketika, salah satu muridnya datang dengan keadaan terluka akibat dihajar oleh guru Jin. Hal itu
seakan akan membuat nama Yuan Jia tercoreng dan memutuskan untuk membuat perhitungan dengan menyuruhnya berlutut atau bertarung. Jingsun di sini berusaha mencegahnya, namun yang di pikiran Yuan Jia hanya balas dendam, yang membuat pertarungan itu tak dapat dihindari. Pertarungan itu berbeda dengan pertarungan pada umumnya karena kedua belah pihak harga dirinya telah direndahkan, yang membuat mereka berdua bertarung dengan keinginan untuk membunuh. Yuan Jia yang unggul dalam pertarungan ternyata tidak merasa puas dan tidak mempunyai rasa kasihan walau lawan sudah terluka parah. Dan di penghujung pertarungan, Guru Jin akhirnya dikalahkan dengan jurus pamungkas Yuan Jia. Putra angkat dari Guru Jin tidak terima karena Yuan Jia tidak memiliki rasa hormat terhadap lawannya. Di sisi lain, dapat kabar dari Jingsun bahwa Guru Jin telah meninggal. Kemudian, ketika Yuan Jia sampai rumah, ia mendapati bahwa ibu dan putri kecilnya telah meninggal akibat dibunuh seorang. Karena telah curiga akan pelakunya, Yuan Jia kemudian mendatangi rumah Guru Jin untuk membalas dendam. Ketika sudah sampai, putra Guru Jin langsung mengakui perbuatannya, namun dirinya bunuh diri sebelum Yuan Jia balas dendam. Tidak lama kemudian, murid Yuan Jia yang terluka itu akhirnya mengakui bahwa semua itu akibat perbuatannya karena telah mengganggu istri Guru Jin ketika ia sedang mabuk. Namun, semua itu sudah terlambat. Semua kejadian yang dialami membuat sangat terpukul dan memutuskan untuk pergi dan mengembara membawa semua kebaikannya. Hingga pada suatu hari, Yuan Jia diselamatkan oleh sebuah keluarga kecil dibawa ke sebuah desa. Di sana dirinya dirawat oleh seorang nenek dan seorang wanita buta bernama Moon. Moon adalah wanita yang sangat baik dan juga sabar. Dirinya dengan penuh perhatian mengurus dan merawat Yuan Jia sampai dirinya bisa berinteraksi dengan orang lain. Suatu ketika Yuan Jia diminta untuk membantu menanam padi. Namun karena naluri bersaingnya, dia malah menanam dengan seenaknya, asalkan bisa mendahului yang lain. Karena kesalahannya itu, esoknya Moon mengulangi kembali pekerjaan yang dilakukan Yuan Jia. Dirinya menjelaskan dengan lembut kepada Yuan Jia bahwa menanam padi sama seperti manusia, agar bisa tumbuh harus saling menghormati satu sama lain. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, ia tinggal bersama Moon dan neneknya di desa itu. Sampai akhirnya, dirinya menemukan sebuah kedamaian dan bisa tersenyum kembali. Suatu ketika, perubahan besar terlihat pada Yuan Jia saat anak desa bernama Gai ditangkap karena telah mencuri ternak. Awalnya Gai akan dihukum dipukul sampai dupa habis, terbakar. Namun Yuan Jia menawarkan diri untuk menggantikan menjalani hukuman. Ketika itu warga desa diambang pertikaian, namun Yuan Jia berusaha menyelesaikan masalah itu dengan jalan damai. Hingga akhirnya kejadian itu terselesaikan dengan jalan damai. Setelah beberapa lama tinggal di desa itu bersama Moon, dirinya mendapat banyak pelajaran yang berharga yang membuat mengerti arti sesungguhnya dari pelajaran wushu yang diajarkan oleh orang tuanya. Hingga pada suatu hari, ia memutuskan untuk pulang ke Tianjin karena akan berziarah ke makam orang tuanya. Kemudian berjanji kepada Moon suatu hari dirinya akan kembali ke desa. Singkat cerita, Yuan Jia sampai di Tianjin. Keadaan di sana ternyata sudah banyak berubah karena banyak negara datang menginvasi Cina yang Tianjin seperti menjadi sebuah jajahan. Ketika itu dirinya langsung kembali ke rumah dan mendapati ada seorang pelayan yang setia merawat rumah dan bantuan dana dari Jingsun. Setelah itu, Yuan Jia berziarah ke makam orang tuanya dan anaknya untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang dulu pernah ia perbuatnya.
Ketika Yuan Ji pergi menemui Jingsun, ternyata sahabatnya tidak ingin menemuinya dan hanya memberi buku kungfu yang dulu pernah disalinya. Kemudian beranjak pergi ke rumah almarhum guru Jin untuk meminta maaf kepada istrinya atas apa yang pernah dilakukannya dulu, sekaligus meminta izin untuk memberikan penghormatan. Sekembalinya dari rumah guru Jin, Yuan Jia tidak sengaja bertemu mantan muridnya yang kini menjadi seorang preman hanya untuk mencari nafkah dan mendatangi pasar untuk membeli daging dari Master Zhao yang kini untuk menyambung hidup. Namun, saat Yuan Jia duduk di pinggir sungai, dirinya membaca surat kabar yang memberitakan bahwa seorang tinju Amerika menantang dan merendahkan semua petarung Cina. Setelah mengetahui itu, Yuan Jia menemui Jingsun dengan tujuan meminjam uang untuk mengikuti sebuah pertarungan di Shanghai. Jingsun ketika itu mengusirnya, berpikir Yuan Jia belum berubah, dan akhirnya Yuan Jia pergi sambil meninggalkan surat kabar itu. Namun setelah Jingsun membacanya, lihatnya langsung berubah dan akhirnya memberikan uang itu untuk dipergunakan Yuan Jia untuk bertarung. Singkat cerita, di sebuah arena di Shanghai, Yuan Jia bersedia melawan juara tinju asal Amerika bernama Hercules. Di sana dirinya menolak perjanjian dan hanya meminta untuk bertarung dengan hormat dan adil. Perkataan itu membuat wasit dan penonton semakin menyepelekannya. Dan akhirnya pertarungan dimulai. Setelah lama tidak bertarung, ternyata kemampuannya tidak menurun, bahkan serangannya semakin tajam. Ditambah lagi dirinya menyerang dengan memanfaatkan tenaga lawan. Yang membuat lawan semakin emosi dan diakhiri menahan serangan terakhirnya. Sebenarnya pertarungan telah berakhir, namun sorakan penonton membuat Hercules menjadi gelap mata dan menyerah kembali. Namun saat dalam bahaya, Yuan Jia justru menyelamatkannya dan membuat Hercules mengakui kekalahannya dan terhormat. Kemenangan itu ternyata mengguncang seluruh Cina dan dimuat di surat kabar. Bahkan Yuan Jia mengatakan akan membangun federasi olahraga Jingwu dan merekrut petarung terbaik untuk menyatukan semua perguruan wushu. Tidak lama kemudian Yuan Jia diundang oleh sahabatnya untuk makan malam. Di sana dirinya terkejut, ternyata Jingsun masih menganggap dirinya sebagai sahabat. Namun yang lebih terkejut justru Jingsun, karena Yuan Jia kini telah berubah. Dirinya sudah meninggalkan semua perbuatan buruknya. Bahkan dirinya mengatakan bahwa warga asing selalu menghina karena kita selalu sibuk berkelahi dengan sesama. Perkataan itu membuat Jingsun sangat bangga terhadap sahabatnya. Terlebih lagi, Jingsun ternyata menjual restoran untuk mendanai federasi Jingwo. Mereka berdua bekerja sama dengan membangun federasi dan mengumpulkan para ahli bela diri kungfu untuk memperkuat persaudaraan antara sebangsanya di Shanghai. Dewan asing merasa dirugikan karena tujuan Yuan Jia bisa mempengaruhi persatuan rakyat Cina, sehingga mereka semua berencana membuat skenario untuk menghancurkan kehormatan Yuan Jia, mengadakan kompetisi bela diri yang menghadirkan juara dari 4 negara untuk melawan Yuan Jia. Mendengar kabar itu, Jingsun merasa tidak adil dan khawatir. Namun Yuan Jia tetap yakin bahwa kompetisi ini akan mempersatukan rakyat Cina. Setelah itu Yuan Jia meminta kepada Jingsun untuk mengepalai federasi setelah pertarungan selesai, karena dirinya akan kembali ke desa untuk mengunjungi Moon dan neneknya. Beberapa saat kemudian datang seorang petarung Jepang bernama Tanaka.
yang salah satu dari 4 petarung yang akan melawan Yuan Jia. Dirinya kemudian berbincang bersama Yuan Jia yang intinya membahas tentang kompetisi. Namun, setiap kata yang dilontarkan oleh Yuan Jia membuat Tanaka kagum akan prinsip rendah hatinya. Singkat cerita, hari yang diadakan kompetisi pun dimulai. Gedung pertandingan sudah dipenuhi oleh penonton, baik warga Cina maupun warga asing. Di sini Tanaka merasa geram terhadap salah seorang dewan negaranya karena baru mengetahui bahwa Yuan Jia akan bertarung melawan 4 orang. Pertarungan pertama akhirnya dimulai antara Yuan Jia melawan petinju Inggris bernama Peter. Pertarungan ini merupakan pertarungan pertama dengan tangan kosong yang membuat Yuan Jia sangat mudah melawannya. Dilanjut pertarungan kedua melawan kerajaan Belgia bernama Heng yang menggunakan tombak. Dalam pertarungan ini pun Yuan Jia sangat mengungguli keadaan yang membuat lawannya menjadi emosi dan mengalahkannya dengan mudah. Pertarungan ketiga melawan juara anggar dari Eropa bernama Anthony. Dalam pertarungan ini Yuan Jia terlihat sangat menguasai pedang. Walaupun melawan juara anggar, penguasaan pedang Yuan Jia justru di atasnya, bahkan mengalahkannya dengan memanfaatkan kelemahan dari pedang anggar. Melihat keadaan ini, dewan asing menjadi khawatir dan merencanakan sebuah rencana cadangan. Namun, sebelum pertarungan keempat dimulai, Tanaka yang merupakan wakil dari Jepang menawarkan penjadwalan ulang karena pertarungan ini dinilai tidak adil. Namun dengan kerendahan hatinya, Yuan Jia justru menolaknya dan melanjutkan pertarungan. Pertarungan ini dimulai dengan babak menggunakan senjata. Tanaka menggunakan pedang, sedangkan Yuan Jia menggunakan triple stick. Dari awal pertarungan terlihat bahwa keduanya memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata dan saling menyerang dengan keunggulan masing-masing. Senjata. Sampai senjata mereka tertukar, Yuan Jia menggunakan pedang sementara Tanaka menggunakan triple stick. Namun Tanaka tidak mahir menggunakan senjata itu, dan pada akhirnya Yuan Jia menukarnya. Agar pertarungan bisa berjalan dengan adil, Tanaka ternyata merupakan petarung yang hebat. Dirinya berhasil menghancurkan keunggulan serangan jarak jauh dari triple stick, yang membuat pertarungan berakhir dengan seimbang. Ternyata dewan asing melakukan cara kotor dengan mengganti minuman Yuan Jia dengan minuman yang telah diracuni. Kemudian ketika istirahat babak pertama, Yuan Jia tidak sengaja meminum minuman yang telah diracuni itu. Setelah istirahat selesai, pertarungan dengan Tanaka pun kembali dimulai dengan tidak menggunakan senjata. Namun tidak berselang lama, tubuh Yuan Jia mulai menumbuhkan efek dan mengalami muntah darah. Seketika itu, Tanaka langsung menghentikan pertarungan. Di sisi lain, Yuan Jia dan semua muridnya telah menyadari bahwa minumannya telah diracuni. Namun Yuan Jia menolak untuk dibawa ke rumah sakit atau menghentikan pertarungan. Bahkan Yuan Jia melarang para muridnya untuk membalas dendam, karena balas dendam akan menimbulkan pertumpahan darah. Awalnya, Dewan mengakui bahwa kekalahan Yuan Jia akan meruntuhkan semangat warga Cina. Namun beberapa saat sebelum api semangatnya meredup, itu justru berubah menjadi api besar yang menyelimuti seluruh Cina. Dan demi menghormati keinginan Yuan Jia, Tanaka setuju meneruskan pertarungan dengan tidak menahan kekuatannya.
Namun di ujung pertarungan Yuan Jie menghentikan pukulan hebatnya yang membuat Tanaka sadar bahwa dirinya akan kalah jika serangan itu mengenainya. Dan akhirnya Yuan Jie pun roboh. Namun sebelum wasit menentukan pemenangnya, Tanaka dengan penuh kehormatan mendeklarasikan bahwa Yuan Jie adalah pemenangnya. Dan akhirnya film pun berakhir.